Shalom, saya Melki Mambu. Saya rindu share buat anak-anak muda yang ada, bagaimana hari-hari ini Tuhan mau memakai setiap kehidupan kita. Tuhan mau memilih kita untuk menjadi alatnya Tuhan. Tapi Tuhan tidak sembarang memilih orang. Tuhan mau pakai kita sesuai dengan kriteria-kriterianya Tuhan. Jadi apa saja kriteria-kriterianya Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup orang yang mau dipakai Tuhan. Nah, yang pertama yang Tuhan mau pilih adalah orang yang memiliki hati yang terbeban. Tuhan akan memilih orang yang hatinya terbeban untuk melayani Tuhan, yang mau melayani dengan tidak setengah-setengah, yang dalam hidupnya, dalam keluarganya, dalam dunia pekerjaannya, dalam bermasyarakat, yang memiliki hati yang terbeban untuk menjadi berkat, untuk melayani Tuhan. Nah, ketika rasul-rasul saat itu Tuhan mau mengutus mereka untuk melayani Tuhan, mereka memiliki hati yang terbeban. Kalaupun mereka tidak memiliki hati yang terbeban, tidak mungkin Injil akan tersebar seluas ini dia. Tapi karena mereka memiliki hati yang terbeban, mereka tulus mau melayani Tuhan, maka Tuhan memilih mereka untuk menjadi alatnya Tuhan. Nah, orang yang terbeban untuk melayani Tuhan pasti bukan orang yang malas. Tuhan tidak memilih orang yang malas. Tuhan tidak memilih orang yang hidupnya masa bodoh. Tuhan tidak memilih orang yang hidupnya cuek. Orang yang hidupnya cuek, orang yang hidupnya masa bodoh, orang yang hidup malas, Tuhan tidak memilih mereka. Tuhan memilih orang yang mau rindu, yang terbeban untuk Tuhan, yang hatinya benar-benar terbeban untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat. Kita introspeksi kehidupan kita. Apakah kita sesuai dengan maunya Tuhan? Apakah kita mau melayani Tuhan tetapi belum memiliki kriteria yang pertama ini, yaitu punya hati yang terbeban untuk melayani Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana Tuhan mau memilih hidup kita? Yang kedua, kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Tidak mungkin kita mau melayani pekerjaan Tuhan, kita mau menjadi saksi kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak tahu hatinya Tuhan, kita tidak tahu maksudnya Tuhan dalam hidup kita. Makanya penting untuk kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Seperti saat Raja Daud mau dipilih Tuhan, mau diurapi oleh Tuhan. Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, saya bacakan ayatnya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, kenapa Daud dipilih oleh Tuhan? Karena saya yakin dan percaya Daud memiliki hubungan dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya Daud suka memuji dan menyembah Tuhan. Daud selalu berkerinduan untuk mencari hadirat Tuhan. Makanya Tuhan mencari hati Daud. Tuhan memilih Daud karena hati Daud itu melekat dengan Tuhan. Karena Daud itu memiliki hubungan dengan Tuhan. Tuhan tahu siapa Daud itu dia. Makanya Tuhan memilih Daud. Tuhan mengurapi dia lewat hambanya Samuel, mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Luar biasa. Nah, untuk itu betapa pentingnya kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Tuhan tahu setiap kehidupan hati-hati kita. Tuhan tahu kehidupan hati saya. Tuhan tahu setiap kehidupan, setiap hati dari teman-teman yang ada. Makanya penting kita untuk memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Haleluya. Apalagi orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan pasti hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Nah, Daud itu hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Ada lagi orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, saat Sadrak, Mesak, dan Abednego mau saat itu Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk menyembah patung yang dibuatnya. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki komitmen tinggi untuk tidak mau menyembahnya, tidak mau menyembah patung itu dia. Karena hidup mereka karena Roh Allah ada di dalam hidup mereka. Hidup mereka dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah pasti hidupnya tidak adakan kompromi dengan dosa. Haleluya. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak kompromi dengan dosa. Sekali mereka tidak mau menyembah karena Tuhan tidak mau memerintahkan mereka untuk menyembah, mereka tidak mau menyembah. Sekalipun Tuhan Allah tidak akan menolong mereka, mereka pun tidak akan mau menyembah. Nah, betapa orang-orang ini yang dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Hidupnya penuh dengan Roh Allah. Makanya penting kita untuk hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Haleluya.
Orang yang dipimpin oleh Roh Allah menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ketika Raja Nebukadnezar melemparkan Sadrak, Mesak dan Abednego ke dapur api, apa yang terjadi? Semua kita sudah tahu. Mereka tidak terbakar karena ada Tuhan, ada malaikat Tuhan yang memimpin mereka di situ, yang ada bersama-sama dengan mereka. Nah, setelah mereka keluar dari dapur api, kita tahu bersama bahwa Raja Nebukadnezar memerintahkan bahwa tidak ada Allah yang lebih besar, tidak ada Allah yang kuat selain Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Tidak ada Allah yang seperti mereka. Betapa kita mau melihat ketiga pemuda ini menjadi saksi, ketiga pemuda ini menjadi berkat, ketiga pemuda ini melayani Tuhan di tempat yang kalau mau dikatakan bukan tempatnya kita, tetapi di kalangan semua orang. Haleluya. Nah, apalagi ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, otomatis kita memiliki keterbebanan untuk melayani Tuhan. Kita memiliki sukacita untuk melayani Tuhan. Kita akan tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Haleluya. Nah, itu dia. Yang kedua, memiliki hubungan dengan Tuhan. Betapa kita penting memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, Tuhan akan memilih orang yang hidupnya konsisten kepada Tuhan. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Konsisten melayani Tuhan. Konsisten. Mau dia ada masalah, mau dia ada problem kehidupan, mau dia ada sesuatu yang menjadi penghalang, dia konsisten tetap melayani Tuhan. Dia tetap penuh semangat, tetap penuh sukacita untuk melayani Tuhan. Tuhan akan pakai orang-orang seperti ini. Tuhan akan memilih orang-orang seperti ini. Mau dia hujan, badai, panas, siang, malam, dia tetap konsisten untuk melayani Tuhan. Tuhan akan cari orang seperti ini. Tuhan akan pakai orang seperti ini. Karena Tuhan tahu hatinya. Seperti Daud, Tuhan memilih Daud. Kita lihat bahwa Daud itu dia seorang penggembala kambing domba, dua tiga ekor saja. Tapi karena hati Daud melekat dengan Tuhan, Tuhan memilih Daud. Begitu juga dengan kita. Ketika kita memiliki keterbebanan untuk melayani Tuhan, ketika kita hubungan kita dengan Tuhan begitu dekat, ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, kita konsisten kepada Tuhan. Saya yakin percaya Tuhan akan memakai setiap kehidupan kita, anak-anak muda yang ada. Tuhan akan memilih kita menjadi alatnya Tuhan, menjadi saluran berkatnya Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan perlu kita. Tuhan perlu setiap anak muda yang ada. Tuhan perlu kita untuk melayani Tuhan. Ladang-ladang telah menguning, siap untuk dituai. Tuhan akan pakai kehidupan kita. Nah, yang pertama saya katakan tadi, kita harus memiliki hati yang terbeban untuk melayani Tuhan. Hati yang terbeban, hati yang tulus, hati yang rindu untuk menjadi alatnya Tuhan. Bukan orang malas, bukan orang yang masa bodoh, bukan orang yang cuek. Tapi Tuhan mau orang yang mau rindu terbeban. Yang kedua, Tuhan mau memilih orang yang hubungannya dekat dengan Tuhan, bukan jauh. Tuhan tidak pakai orang yang jauh dengan Tuhan. Tuhan akan pakai orang yang hatinya dekat dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, Tuhan akan pakai orang yang konsisten untuk Tuhan. Konsisten melayani Tuhan. Problema, masalah apapun, tetap maju bersama Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan mau menjemput kita di Yerusalem baru. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Jeripaya kita tidak sia-sia bersama dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, teman-teman, saya sudah share bagaimana Tuhan mau pakai kehidupan kita, bagaimana kriteria-kriteria yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Kalau teman-teman, saudara-saudara merasa terberkati, teman-teman semua boleh share video ini, boleh bagikan, jangan lupa like, jangan lupa kalau ada yang mau bertanya, teman-teman boleh bertanya di bawah, boleh komen, tanya tentang semampu saya akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jangan lupa juga yang belum subscribe video ini, jangan lupa teman-teman bantu subscribe video ini. Haleluya, puji Tuhan. Salam anak muda. Haleluya, haleluya, haleluya.